Kasih sayang Allah tiada batasnya. Ar-Rahmannya Allah, Ar-Rahimnya Allah. Apapun dosamu, dosa sinamu yang pernah engkau lakukan di masa lalumu, dosa judimu yang pernah engkau lakukan di masa mudamu, dosa apapun yang engkau lakukan, engkau datang kepada Allah membawa semua itu, menyesali semua itu dengan linangan air matamu itu, insya Allah akan menjadi gugurnya dosa-dosamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. هدى يا صاحي كي تستريح. Ada orang yang sehat jiwanya tapi sakit fisiknya. Nah, kesehatan fisik tidak terlalu penting di sisi Allah. Yang penting jiwa kita sehat. Bagaimana mendeteksi jika kita sehat jiwanya? Hati masih bergetar ketika disebutkan nama Allah. Ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, semakin bertambah keimanannya di hadapan Allah. Kakinya memang asam urat, tapi kalau dia dengarkan ayat Al-Quran, bertambah keimanannya di hadapan Allah. Di sisi Allah, dia adalah orang yang sehat. Dia memang stroke badannya, tidak bisa digerakkan sebelah, tapi ketika dia dengarkan nama Allah, bergetar sampai menembus dinding kalbunya. Artinya dia calon-calon selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang kemudian ketika dia dengarkan suara azan berkumandang, hayya 'alas shalah, ambilkan saya wudhu. Kakinya tidak mampu berjalan, tapi dia suruh istrinya, dia perintahkan istrinya, ambilkan saya wudhu, saya ingin berwudhu. Hari ini Allah memanggilku. Menetes air mata beningnya karena sudah tidak mampu berjalan ke masjid, tapi hatinya hidup mendengarkan kalimat panggilan Allah yang sangat indah. Nada musikal fatimiyah paling terindah yang dia dengarkan dalam hidupnya. Masya Allah, berlinang air matanya, diangkat takbirnya dengan isyarat, dia ruku dengan isyarat, dia sujud dengan isyarat. Ini adalah orang yang sehat jiwanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanding dengan orang yang sehat fisiknya, tapi ketika azan dikumandangkan dia masih sibuk dengan jualan. Dibanding dengan orang yang sehat fisiknya, tapi ketika Allah panggil dia untuk sujud, hamba-hambaku, datang engkau ke masjid berjamaah. Tidak cukup 15 menit engkau ruku, tidak cukup 15 menit engkau sujud di hadapan Allah. Allah panggil engkau, tapi kita masih sibuk dengan dunia kita, masih sibuk dengan bisnis kita, masih sibuk dengan urusan dunia kita, seolah-olah dunia itu akan hilang ketika kita masuk ke dalam masjid, padahal paling cuma rugi 15.000 rupiah. Kita gadaikan 2 rakaat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berapapun uang kita tidak akan pernah sanggup untuk membayar 1 rakaat yang kita tinggalkan secara sengaja. Hari ini belum kita rasakan, tapi nanti saat pertama kali kita masuk dan membuka mata di kuburan kita nanti, kita akan tahu betapa dahsyatnya siksaan bagi orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholatnya. Man tarakas salat faqad kafara jiharan. Siapa yang kemudian meninggalkan sholatnya secara sengaja, maka kafirlah dia secara nyata. Insya Allah yang hadir pada malam ini termasuk almarhum kita semua, termasuk orang-orang yang istiqomah menjaga sholat kita, insya Allah. Karena kalau baik sholat kita, maka insya Allah akan baik semuanya. Kita khusyuk dengan wudhu kita, kita khusyuk dengan sholat kita. Dunia itu kecil, tunduk dunia, datang menghampiri bagi orang-orang yang memelihara sholatnya. Terkadang kita ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mati-matian mencari rezeki dan lupa siapa pemberi rezeki yang sebenarnya. Terkadang kita lupa bahwa Allah yang menggenggam dunia ini, Allah yang menguasai dunia ini, Allah yang mengatur dunia ini, Allah mendapatkan
Jangankan kita, hadir yang dimuliakan oleh Allah, binatang melata saja Allah jamin rezekinya. Apatah lagi manusia yang lisannya basah dengan zikir, apatah lagi manusia yang kemudian hatinya terpaut dengan Allah setiap saat. Ya, jaga nama Allah di hatinya. Ketika hanya Allah yang besar di hatinya, mudah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Sangat mudah mengucapkan orang-orang yang menjaga Allah di hatinya. Itulah kenapa para ulama mengatakan apa yang engkau sebutkan nanti di ujung kehidupanmu, apa yang mendominasi hatimu. Jadi kalau jualan kita lebih besar daripada Allah di hati, siap-siap nanti saat ditalqin la ilaha illallah, yang kita bilang pada saat itu 5.000 cabai 1 kilo. Adakah yang demikian banyak? Ditalkin keluarganya, ditalkin saudaranya, ucapkan ma, ucapkan bu, ucapkan ayahku yang tercinta, la ilaha illallah. Kalimat inilah yang paling termahal pada saat itu. Kalimat inilah yang menjadi penentu keselamatan kita pada saat itu. Kalimat inilah yang akan membuka keselamatan kita. Tapi betapa banyak manusia yang tidak lolos dan tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kemudian tidak mampu berperang karena saat kita dalam keadaan sakarat, itulah peperangan yang sesungguhnya. Tidak ada pertarungan yang dahsyat antara manusia dengan iblis kecuali pertarungannya saat dia dalam keadaan sakaratul maut. Berbagai macam datang godaan pada saat itu. Orang tua kita yang sudah lama almarhum datang menyerupai Pak, padahal dia iblis. Ibu kita yang sudah lama almarhumah datang menyerupai. Sama persis jika lihat pada saat itu menurut Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan bahwa akan datang orang tua kita, lalu kemudian dia sampaikan kepada kita, ikutilah agama Yahudi, ikutilah agama Nasrani, karena itulah agama yang paling benar di sisi Tuhan. Datang dia menggoda kita, padahal iblis menyerupai wajah kedua orang tua kita. Tapi kalau dalam kehidupannya dia jaga keimanannya di hadapan Allah, Allah yang besar di hatinya, dia jaga sholatnya, dia baca Al-Qurannya, dia jaga istiqomah di hadapan Allah dengan ibadahnya, semakin dekat dia dengan Allah dalam kehidupannya. Apa kata Allah? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Aku yang langsung yang akan bimbing ucapannya di dunia dan sampai ucapan itu masuk di akhirat. Allah yang akan gerakkan lidah kita, Allah yang akan tanamkan di hati kita istiqomah untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah yang langsung membimbing kita. Indahnya kepergian bagi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah. Allah yang membimbing lisannya, Allah yang membimbing untuk berzikir dan mengingat kepada Allah. Matinya Masya Allah diperbincangkan namanya di atas langit. Seluruh para malaikat menyaksikan kematiannya. Indah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di atas langit berseru, akan datang manusia yang mulia, akan datang manusia yang suci, akan datang manusia yang menjaga keimanannya di hadapan Allah. Geger seluruh penduduk para malaikat sampai kemudian Allah mengatakan kembalikan dia dilihin tempatnya para orang-orang yang selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti saat kita sudah wafat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, al-arwahu junudun munyadnadah, ada barisan-barisannya kita. Setelah kita mati, barisannya para penghafal Al-Quran sudah ditandai, oh selamat dia ini. Ada barisannya para orang-orang yang gemar bersedekah, ditandai, oh orang yang selamat ini. Ada barisannya orang-orang yang suka silaturahmi, tidak pernah mau berhubungan dengan orang lain, tidak pernah dia rusak hubungan kekeluargaannya, bersama dengan barisannya orang-orang yang selamat. Ada ibu-ibu yang kemudian bersama dengan barisan yang suka menggibahi saudaranya. Ada juga kumpulan orang-orang yang susuko. Ada orang-orang yang kemudian pokoknya semua akan ditandai dan semua akan kita saksikan. Kalau kita sudah berpisah pada saat itu, maka dipastikan sudah kita tidak lagi bisa bersama-sama dan saling melihat pada saat itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ada barisannya orang yang suka sabun ayam. Ada barisannya orang-orang yang suka main judi, main teler-teleran.
main domino yang sampai jam 2 malam, kemudian berjudi pada saat itu, semua ada barisan-barisannya. Hadirin dimuliakan oleh Allah, ini bukan dongeng, ini bukan cerita mati, tapi ini adalah fakta yang real yang akan kita saksikan nanti saat kita meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu Allah masih memberikan kesempatan di tiap napas kita ini. Gunakan sebaik-baiknya untuk benar-benar datang kepada Allah dengan linangan air mata kita, bersungguh-sungguh bertaubat di hadapan Allah. Karena wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, batas kita beribadah cuma sampai mati saja. Besok kita mati, sholat sudah tidak diwajibkan untuk kita. Besok kita mati, membaca Al-Quran sudah tidak diwajibkan untuk kita. Sebelum semua terlambat dan penyesalan sudah tidak ada gunanya, air mata sudah tidak ada artinya, mari kita sama-sama untuk terus saling mengingatkan untuk beribadah dengan tekun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasih sayang Allah tiada batasnya, Ar-Rahmannya Allah, Ar-Rahimnya Allah. Apapun dosamu, dosa sinamu yang pernah engkau lakukan di masa lalumu, dosa judimu yang pernah engkau lakukan di masa mudamu, dosa apapun yang engkau lakukan, engkau datang kepada Allah membawa semua itu, menyesali semua itu, dengan linangan air matamu itu, insya Allah akan menjadi gugurnya dosa-dosamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya tangisan para pendosa yang berlinang di hadapan Allah, dia curhat di atas sajadahnya. Itu jauh Allah lebih sukai daripada ibadahnya orang-orang yang sombong dengan zikirnya, dengan sholatnya. Sudah cukup membuktikan ketika dalam hati ada merasa diri jauh lebih baik daripada yang lain. Ini juga membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang bersaudara dengan syaitan laknatullah. Ada juga kalau sudah bersurban tiap hari ke masjid, dia sudah anggap enteng temannya. Dia katakan kamu itu pendosa semua, neraka semua. Boleh kita baik tapi jangan pernah merasa diri lebih baik. Boleh kita pintar tapi jangan pernah merasa pintar. Boleh kita cerdas tapi jangan pernah merasa lebih cerdas daripada orang lain. Siapa tahu yang kita hina dengan dosanya itu, tidak ada yang tahu di sepertiga malam nanti dia datang kepada Allah. Allah tempatkan cahaya hidayah ke dalam jiwanya. Dia menangis di atas sajadahnya, ya Allah, ya Rabb, aku datang, aku berlinang air mataku di hadapanmu, ya Allah. Ampuni segala dosa-dosaku, ya Allah. Dan pada saat itu dia wafat, ya husnul khatimah. Sementara kita yang merasa diri paling suci, belum ada jaminan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innamal a'mal bihawatimiha. Amalan-amalan yang kita lakukan penentunya adalah di akhir. Baik semua ibadahnya, tapi saat dia kemudian mau menjelang kematiannya, terpeleset imannya, wafat di atas ranjang yang haram, mati di tondok kiri. Tidak ada yang tahu akhir kehidupan kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya doa yang selalu kita panjatkan di hadapan Allah, ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hatiku, ya Allah, tetapkan hatiku di jalan agama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan setiap kali dalam kehidupan kita ini, setiap waktu yang Allah berikan kita, lakukan kebaikan-kebaikan. Karena boleh jadi saat kemudian kita terlelap dalam tidur kita, ada banyak doa yang menerobos pintu ke langit, dan doa itu tertuju kepada kita. Boleh jadi doa itu lahir dari mulutnya orang-orang yang anak yatim yang pernah kita belikan sepatu baru selama hidup kita. Boleh jadi doa itu lahir dari mulutnya si fakir miskin yang pernah kita suapi makanan saat dia dalam kelaparan. Boleh jadi mereka-mereka yang pernah kemudian kita keluarkan masalahnya, kita bantu keluarkan dan berikan jalan keluar atas masalah yang dihadapi. Boleh jadi doa-doa itu lahir yang pernah kita bantu, kita sudah tidak ingat lagi berapa bantuan kita kepadanya, tapi saat itu kemudian dia tidak pernah lupakan kita. Kenapa? Ada kebaikan yang kita tanam, dan kebaikan itu berbekas di kalbunya. Karena apa? Karena dia sangat ingat betapa baiknya manusia itu. Dan mereka-mereka yang baik itu akan lahir banyak doa ketika dia wafat. Akan lahir banyak doa yang kemudian disedutkan, dialamatkan kepadanya saat dia berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.